Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam. Kitab menjelaskan hukum-hukum puasa. Asyara itu wujubi shaumi, dan adalah syarat-syarat wajibnya puasa itu salah satu asya. Ada 3 perkara. Ada syarat, ada fardu. Syaratnya wajib puasa itu ada 3. Al-Islamu, pertama adalah Islam, wal bulugu dan balik, wal aqlu dan berakal. Jadi kalau seorang itu belum balik, dia tidak ada kewajiban berpuasa. Tapi kalau sudah memayis, ini bagi orang tua ini disunahkan untuk memerintahkan anaknya berpuasa ketika anak itu umur 7 tahun. Jadi kalau anak ini umur 10 tahun, bagi orang tua ini diperintahkan untuk mewajibkan anaknya ini, memerintahkan secara wajib anaknya ini untuk berpuasa. Tetapi secara syariat hukumnya dia ini tidak wajib puasa, tapi perintah ketika anak ini umur 10 tahun itu adalah wajib. Faraidu shaumi, dan adalah fardu-fardunya puasa itu khamsatu asya, ada 5 perkara. Niat itu yang pertama, niat al-imsaku dan menahan anil akli wa syurbi, dari makan dan minum, wal jima'i dan jima, berhubungan badan. Yang pertama adalah niat. La yasihu, tidak sah shaumu puasa ila biniyati, kecuali dengan niat al-khabari, karena satu riwayat innamal amalu bi niat. Wa mahaluha, sedangkan kedudukan atau letaknya niat tersebut itu al-qalbu, di hati. Jadi letaknya niat itu di hati. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan anutku mengucapkan dia dengan niat tersebut bila khilafin, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Ini tidak sah puasa kecuali dengan niat. Dan niat itu sendiri letaknya dalam hati. Dan tidak disyaratkan mengucapkan niat tersebut. Dan ini tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Watajibu, tapi sunnah melafatkan niat, tapi tidak wajib untuk melafatkan niat, karena letaknya niat itu sendiri dalam hati. Jadi sunnah untuk melafatkannya, nawaitu shomarodin al-yadai sampai akhir, seperti pada tarawih itu sunnah. Tapi itu bukan niat, karena lemah halu niat itu di dalam hati, bukan di dalam lafaz. Watajibu, dan wajib aniyatun niat likuli lailatin, untuk setiap malam. Dalam mazhab Syafi'i bahwasanya niat itu hukum puasa itu hukumnya, niat itu hukumnya menjadi salah satu fardunya puasa. Nah, sedangkan niat itu dalam mazhab Syafi'i adalah diharuskan setiap malam. Barang siapa yang tidak menempatkan niat pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka dalam hadis ini dipahami oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan ulama dan ashabunya dan sahabat-sahabatnya bahwasanya niat itu diharuskan untuk setiap malam. Kalau mazhab Maliki, niat itu cukup sekali malam pertama. Saya besok niat puasa Ramadan sampai 30 hari atau sampai selesai. Itu sudah cukup, sehingga tidak diperlukan lagi niat setiap malam. Ini dalam mazhab Maliki. Nah, di kalangan ulama Syafi'iyah mutakhirin dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan, bagi orang awam diperbolehkan dalam urusan niat ini bertaklid kepada Imam Malik pada malam yang pertama.
saya besok niat puasa Ramadan sampai selesai atau 30 hari dalam keadaan mengikuti Imam Malik atau mazhab Maliki atau bertaklid kepada Imam Malik. Kalau malam pertama kita sudah niat 30 hari, terus kita niatkan untuk bertaklid kepada Imam Malik, seandainya kita lupa malam ke-6, bangun-bangun ternyata sudah subuh, sedangkan kita belum niat. Ini kalau mazhab Syafi'i, siang hari kita nggak boleh puasa, nggak sah puasa kita, tapi nggak boleh makan dan minum. Wajib untuk menahan diri dari makan dan minum yang membatalkan puasa itu, tetapi tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak niat di malam hari. Maka kalau kita di malam pertama kita ini bertaklid kepada Imam Malik dalam urusan niat itu, seandainya malam ke-6 ke-7 kita ini lupa, nah ini nggak masalah. Hukum sholat puasa kita tetap sah. Ini bagi orang awam. Ini kadang-kadang orang tuh lupa salah niat, sehingga dimudahkan dalam urusan niat ini. Kita ini bertaklid kepada Imam Malik untuk hati-hatinya. Tapi kalau saya besok puasa Ramadan sampai selesai tanpa ada niat taklid kepada Imam Malik, pada malam ke-6 atau ke-7 kita lupa niat, ya puasa kita nggak sah pada hari tersebut dan kita wajib mengqadha'nya. Liana kula yaumin, karena setiap hari itu ibadah mustaqilatun, ibadah yang tersendiri. Alasannya setiap hari itu ibadah puasa, sehingga diperlukan niat lagi, tajdidun niat itu dalam mazhab Syafi'i. Wa ta'amudul kai, dan sengaja muntah. Jadi menahan diri dari sengaja muntah. Jadi kalau seorang itu sengaja muntah maka puasanya batal. Tetapi kalau muntah ini tidak dia sengaja, maka puasanya sah. Seperti orang ini masak angin, atau seseorang ini dalam perjalanan mabuk terus muntah-muntah. Nah itu puasanya bagaimana? Sah. Yang tidak sah itu disengaja untuk muntah. Kata ibu begitu juga wajib menahan diri anil adam ma'mirabat di tarafin nahar. Jadi yang tidak adanya mengetahui di siang hari, di ujung siang hari. Jadi termasuk, maksudnya ini adalah seseorang itu puasanya menjadi batal jika dia ini tidak mengetahui akhir daripada siang hari. Misalnya seseorang itu dia ragu di siang hari, apa itu maksudnya menjelang maghrib, ketika buka dia ragu. Setelah makan ternyata baru masuk waktu maghrib. Nah ini bagaimana? Dia wajib mengqadha karena puasanya tidak sah. Berbeda kalau seseorang itu dia makan ketika malam hari, terus ketika makan ternyata sudah masuk waktu subuh, karena ragu terus makan, ternyata setelah ketika di tengah makan tuh masuk waktu subuh. Nah ini kalau dia langsung melepaskan daripada atau membuang atau mengeluarkan makanan yang dia makan, itu puasanya sah, karena aslinya tuh baqaullah, aslinya itu masih waktu malam. Beda dengan siang hari. Kalau siang hari itu aslinya masih waktu siang hari. Maka dalam hadis dikatakan bahwasanya termasuk kesunahan berpuasa itu kita ini menyegerakan berbuka. Maksudnya ketika kita ini sudah yakin bahwa itu sudah masuk betul-betul waktu maghrib. Tapi kalau belum yakin, lah ini tidak disunahkan untuk berpuasa, bahkan berbuka, bahkan itu haram. Kalau kita ragu-ragu, ini sudah buka belum, hanya perkiraan saja, nggak ada tanda-tanda, ini bisa haram.
Karena kalau kita sudah makan atau kita sudah buka, ternyata itu belum masuk waktu maghrib, ya batal puasa kita. Walaupun 1 menit. Berbeda dengan sahur. Kalau sahur itu misalnya ragu pun nggak masalah. Cuman ketika kita ragu dalam makan sahur itu kita disunahkan untuk tidak makan sahur. Ini sudah masuk waktu subuh atau belum? Waktu subuh atau belum? Padahal itu mati lampu misalnya. Nah, ini sunnah kita tidak makan sahur. Maksudnya sahur itu diakhirkan ketika kita ini betul-betul masih yakin ini masih waktu malam. Tapi kalau sudah ragu, ini makruh sahur tambah. Boleh makan tapi makruh. Kita mengerjakan sahur ketika dalam keadaan ragu. Ada yang tanya? Sedikit aja. Ya. Berkaitan dengan muntah tadi Ustaz. Ini muntah yang kita sengaja tapi karena ada faktor, misalnya tiba-tiba kita masukkan sesuatu dan kita pengen mual terus gitu, kita muntah-muntahkan, akhirnya muntah. Nah, itu yang pertama, apakah itu membatalkan atau tidak? Yang kedua, mengenai waktu berbuka. Ini waktu berbuka ini kadang acuan kita itu bingung gitu, antara musola, masjid itu ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, gitu. Akhirnya kita pakai acuan sendiri, pakai jam yang ada di handphone kita karena online gitu. Kemudian kita lihat juga jadwalnya, kita tambah sesuai dengan aturan yang ada di jadwal itu. Itu bagaimana? Apakah itu sah atau enggak gitu? Atau kita tetap mengikuti instruksi yang ada di terdekat dengan kita? Terima kasih. Jadi seperti tadi itu tidak membatalkan puasa karena itu kita tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, justru itu kita wajib untuk ijtihad seperti itu. Harus ijtihad. Memang ketika berbuka itu cukup satu orang adil memberikan kabar, memberitahu kepada kita bahwasanya sekarang masuk waktu maghrib, itu sudah cukup. Sudah cukup kita berbuka. Atau kita mendengarkan suara azan, satu orang azan yang adil. Oh, ini sudah masuk maghrib. Ini sudah cukup. Tapi kalau di situ yang azan itu bukan orang adil, nah ini perlu kita cari, perlu ijtihad, usaha lewat radio, lewat TV atau lewat HP. Kalau betul-betul sudah tahqiq, yakin mana-mana sudah masuk, nah ini baru disunahkan untuk berbuka. Tapi kalau kita dengar azan dari musola yang azan anak-anak, belum disunahkan berbuka ini. Karena kita masih ragu gitu. Belum timbul yakin. Benar. Jadi disunahkannya berbuka ini ketika seorang ini sudah betul-betul timbul yakin, baru disunahkan. Nah, azan itu sudah cukup untuk tanda-tanda berbuka, tapi dilihat dulu. Karena azan itu sudah mencukupi, itu tanda masuknya berbuka. Itu ketika yang muadzin itu betul-betul orang yang adil. Dan sekarang ini jarang orang yang adil, itu sudah sangat jarang. Makanya kita usaha jangan mengandalkan musola atau masjid. Betul-betul kita cari yang lain. Sekarang banyak alat komunikasi kan, ada TV, ada radio, ada HP. Itu betul-betul supaya tahqiq, yakin oh ini sudah betul-betul masuk maghrib. Nah, baru kita sunnah berbuka. Terus mengenai niat kan kita boleh kepada imam. Terus setiap malam juga kita niat. Karena kita kan berpaham dengan Syafi'i kan. Boleh nggak seperti itu? Ya seharusnya dianjurkan seperti itu. Maksudnya untuk hati-hatinya kita dari pertama taklid kepada Imam Malik untuk apa? Menjagani. Seandainya nanti malam ke-6, ke-7 atau selanjutnya kita lupa, jadi puasa kita tetap sah gitu loh. Cuman setiap malam kita harus niat. Setiap malam kita harus niat. Man la yubit niat fala siyamalah. Barang siapa tidak meletakkan niat pada malam hari, meniat pada malam hari, maka tidak sah puasanya, tidak ada puasa baginya, maksudnya tidak sah. Kita taklid pada Imam Malik itu untuk jagani, seandainya kita lupa, lah itu
sudah mencukupi, maksud saya gitu. Cuman setiap malam kita juga harus niat. Karena kita mazhab Syafi'i, setiap malam kita harus niat. Terus orang ini gimana ciri-cirinya orang awam dengan yang enggak itu kan? Bagi kita ini termasuk orang awam apa orang ada ilmunya gitu. Jadi kan kalau orang awam betul kan bisa tapi sama ada Imam Maliki. Kita ini termasuk yang mana nih kan? Atau yang orang awam itu sebut ami orang yang tidak punya mazhab sama sekali, nggak tahu mazhab sama sekali. Nah sehingga kalau kita ini sudah kategori orang alim, sudah kategori ulama. Maka Imam Ghazali mengatakan alim itu siapa? Alim itu adalah seorang yang mengetahui ilmu walaupun satu bab, itu sudah alim. Maka menyampaikan agama itu wajib bagi setiap ulama. Kata Imam Nawawi, ulama itu ada dua. Ada ulama khos, ada ulama umum. Ulama khos itu adalah yang menyampaikan agama yang sifatnya itu tidak bisa dipahami oleh setiap umumnya orang Islam. Di orang-orang yang pernah mondok dan sebagainya. Ada ulama yang sifatnya itu umum. Nah, sifatnya umum itu bagaimana? Orang-orang yang sudah tahu permasalahan-permasalahan dalam urusan agama, dalam urusan akidah, itu sudah ulama. Jadi bukan ulama itu punya pondok besar, oh ini baru ulama, bukan. Jadi orang yang ngaji itu masuk ulama, duweni sanad yang jelas, terus ngerti mazhab, itulah orang yang bermazhab. Nah untungnya orang-orang di luar yang nggak pernah ngaji itu nggak duweni mazhab, nah itu disebut orang awam. Ya kalau kita bagaimana? Kita ini bukan orang awam, orang alim. Nah, walaupun kita tidak seluruhnya mengetahui daripada seluk-beluk ilmu agama, tapi kita sudah alim karena kita sudah banyak memahami daripada hukum-hukum agama. Jadi kita ini jangan kita saya ini orang awam, jangan. Kalau kita sudah berapa tahun ngaji, wis alim, tapi nek diamali nih. Jadi dipahami wong awam ki wong sing gak mondok bukan. Orang awam itu adalah orang yang tidak pernah belajar ilmu. Orang yang tidak tahu seluk-beluk mazhab. Ki mazhabe sapa wis gak ngerti. Pokoke amal omonge ustaz pun dhisik ngene. Nah iki wong awam. Kalau kita kan tahu bismillahirrahmanirrahim iki mazhabe Syafi'i. Kunut iki mazhabe Syafi'i. Iki salat ki yang disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Itu kan banyak yang tahu kita ini. Kita ini orang yang bermazhab. Jadi orang bermazhab ki orang alim. Terus sebetulnya waktu kita mengakhiri dari waktu sahur itu apakah pas saat mulai azan atau sampai berhentinya azan? Itu yang kedua, misalnya kita punya masih proses puasa nazar ternyata masuk bulan suci Ramadan, apakah dilanjutkan atau bisa digabung atau ditunda? Seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, berapakah ketika Nabi itu tidak makan tidak sahur menjelang subuh? Maka dijawab sahabat tersebut, kira-kira Nabi itu membaca 50 ayat. 50 ayat itu tidak cepat juga tidak terlalu lambat. Maka di dalam kitab Tarhirus Sajidah 50 ayat itu ukurannya 15 menit. Sehingga kita sunnah untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan atau tidak melakukan puasa 15 menit sebelum subuh, waktu imsak gitu. Itu sunnah kita tidak makan 15 menit. Tapi bukan berarti waktu ini habis. Kadang-kadang di simpang tuh sering tiap Ramadan tuh waktu sahur telah habis, itu keliru. Nah, itu keliru. Itu tidak ada zaman Nabi. Waktu sahur tuh habis ketika waktu subuh. Ya waktu imsak masih waktu sahur, cuman sunnah nggak makan dan minum gitu loh.
sunnah waktu imsak, sunnah tidak makan dan minum. Nah, itu baru benar. Itu sunnah, termasuk kita mengingatkan kepada orang-orang Islam. Tapi kalau waktu sahur telah habis, itu keliru. Itu berarti membuat hukum baru. Misalnya kita kepepet gitu kan, udah siangan, Ya. ternyata masih makan gitu di posisi azan. Langsung dilepas, nggak apa-apa, nggak batal. Kalau kita langsung dilepas dalam Fathul Mu'in itu, seandainya ada orang makan langsung dengar adzan, langsung dimuntahkan, sah puasanya. Seandainya orang berkumpul dengan istrinya, ketika dengar adzan langsung dicabut, sah puasanya. Ya sah puasanya. Tapi kalau nanggung sebenarnya ini batal, wajib qadha, wajib bayar kafarah. Terus yang kedua apa? Misalnya kita punya puasa. Kedua itu dalam mazhab Syafi'i, menurut ulama mutakhirin, menurut Imam Romli itu boleh kita menggabungkan puasa nadar, puasa Ramadan, niat dua itu dapat pahala semuanya. Terus, di waktu siang pulang ini bukan kita seandainya. Iya. Jadi orang itu dia orang istrinya. Iya. Ya namanya orang yang nempel keluar. Iya. Itu termasuk ijma atau bukan? Tapi tidak berhadapan dengan pasti. Iya. Tidak, itu tidak termasuk jima. Dan puasa kita tidak batal. Puasa kita tidak batal. Cuman itu kalau sengaja itu haram. Kalau sengaja haram. Seperti orang itu melihat siang hari, melihat wanita ajnabiyah, dilihat terus sampai terkesimanya, akhirnya tanpa terasa keluar. Di siang hari ini puasanya batal enggak? Tidak. Cuman haram. Puasanya tetap sah, ini haram. Sah menurut hukum, tapi ya pahala ya sia-sia. Ya cuman gugurnya perdu saja, maksudnya gitu. Tidak. Membayar kafarah itu apabila dimasukkan, gitu loh. Dimasukkan itu baru wajib bayar kafarah. Dan dengan sengaja. Tapi kalau dimasukkan dalam keadaan lupa ya nggak wajib bayar kafarah. Ya mungkin bisa terjadi. Namanya orang dulu. Kalau langsung kesurupan, insya Allah nggak mungkin lah. Terus? Itu nak Usman apa? Koyo ada tanda. Ya bulan Ramadan itu ya, pekan baru Pak Usman. Kalau malam kan tidur ada terbatas, artinya kurang tidur. Kemudian siang mungkin yang di hari yang biasa itu biasanya tidur setengah jam atau 40 menit paling lama. Jika bulan puasa bisa jadi 1 jam atau 1 jam setengah. Sehingga kalau menurut kedokteran katanya itu akan berpengaruh kepada margi kita. Seumpama tidur siang hari biasalah di rumah, istri dan anak itu bareng. Tapi ketika kita lilir tidak melek sedikit, kemudian barang kita ini bangun. Tapi kita sadar bahwa kita sedang puasa. Nah, dengan bangunnya itu ada hasad sedikit lah. Tetapi kita ingat karena itu sedang berpuasa. Kemudian bangun ini apakah membatalkan pahala atau puasa atau hukumnya bagaimana? Tidak, itu tidak sampai membatalkan puasa. Juga kalau hanya sekali nggak apa-apa. Tapi kalau dibiasakan itu bisa membatalkan puasa. Akhirnya pikiran kita ini kemana-mana, itu bisa membatalkan puasa, Pak. Maka jalan alternatifnya adalah kita perbanyak itikaf di masjid. Siang hari itu itikaf di masjid. Nah, kalau sudah kebiasaan seperti itu ya kita ngalahi. Itikaf di masjid, dapat pahala itikaf, juga puasa kita lebih terjaga. Karena orang puasa itu biasanya sahabatnya memang naik.
Maka kita sunahnya untuk menjauhi istri ketika di masjid, ketika siang hari lah ya. Kalau malam hari ya terserah. Terus bahasa Sunda itu kan. ya. Itu sebetulnya itu boleh atau tidak dikembangkan gitu, diabadikan seperti itu. Kalau kita meyakini itu disyariatkan nggak boleh. Tapi kalau itu kita hanya untuk memuliakan, mengagungkan datangnya bulan Ramadan, itu bagus. Misalnya nih ada unggahan datang undang-undang, untuk apa maksudnya? Untuk mengagungkan bulan Ramadan. Itu bagus. Adat itu bagus, sangat bagus sekali, sehingga kesannya tuh bulan Ramadan itu begitu besar. Ketika adat ini sudah hilang, saya rasakan kayak Ramadan itu biasa ya. Dulu ketika datang Ramadan, orang tuh ngundangi, sehingga tampak. Nah, itu bagus, adat itu bagus. Selain kita sedekah, cuma jangan dipahami itu syariat, gitu loh. Jangan dipahami itu syariat. Kiamat dan kematian itu adalah perkara yang gaib besar. Nggak ada seorang manusia pun tahu kapan itu datangnya. Tapi Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat dengan timbulnya Dajjal, matahari dari barat. Apakah kematian juga ada tanda-tanda enggak? Saya dulu pernah waktu sekolah dulu kan ada satu acara enggak, telah dikatakan bahwasanya tanda-tanda orang kematian itu apabila di bagian kanan misalnya enggak, itu 40 hari lagi mendekati kematian gitu. Pertanyaan saya kan, apakah ada kitab-kitab yang menyebut bahwasanya tanda-tanda kematian seseorang itu ada kan? Jadi sumpah misalkan ada seperti itu, kalau hari kiamat tadi kita bisa wanti-wanti awalkan. Yang pertama itu maksudnya syirik besar. Syirik besar. Kalau kita syirik khafi itu, saya sendiri masih banyak kok syirik khafi itu. Syirik khafi, syirik yang samar, itu tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, tidak menyebabkan imannya itu keluar dari hatinya. Syirik khafi itu cuman berdosa dan tidak dapat pahala ketika dia beramal dalam keadaan syirik khafi itu. Kalau syirik besar itu menghilangkan semua amal, menghilangkan semua pahala. Nah itu maksudnya ketika orang itu mati, ketika orang itu mati dalam keadaan syirik besar, orang diampuni oleh Allah. Tapi ketika orang itu masih hidup berbuat syirik besar terus tobat betul-betul, ya diampuni oleh Allah. Sahabat banyak yang syirik terus tobat, sah tobatnya. Maksudnya itu syirik besar. Yang kedua, tanda-tanda itu secara kitab itu ada satu riwayat kalau orang itu mau meninggal itu tanda-tanda ada, Allah mengirimkan malaikat dikirim khusus untuk memberikan tanda-tanda bahwa dia itu mau meninggal. Survei. Ada malaikat khusus, bukan malaikat Israel, bukan malaikat khusus. Tanda-tanda secara umum apa? Di antara tanda-tanda orang itu mau meninggal, rambutnya beruban. Itu adalah salah satu Allah kirim malaikat untuk memberikan, oh si A ini sudah tanda-tandanya. Ini ada di dalam kitab, bukan ngarang ya. Di antaranya seperti itu. Di antaranya seperti itu yang saya tahu. Ini untuk orang yang umum. Nah, kadang-kadang kan orang meninggal ketika masih kecil, ketika masih anak-anak bagaimana? Itu ada tanda-tandanya secara khusus. Cuman secara umum itu seperti itu. Uban di antaranya. Karena anak SMA udah banyak uban. Nah, itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda aja, belum kepastian. Tanda-tandanya di antaranya seperti itu. Itu ada riwayatnya itu. Ada riwayatnya. Di antaranya seperti itulah, di antaranya. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi semua itu ya tanda-tanda. Kita semua sebetulnya tanda-tanda kita ini sebetulnya sudah pasti, bukan tanda-tanda, Pak. Kita ini pasti dan pasti akan mati kabeh. Jadi tanda-tandanya belum ada. Makanya dalam nisfu Sa'ban ini dikatakan dalam hadis, innallaha yaktubu fi kulli nafsil maytati tilkas sanah. Fauhibu ayatiani ajal wa ana shaim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya kan, kematian setiap orang pada Sa'ban ini. Minggu Sa'ban. Jadi 100 tahun itu sudah ditetapkan pada malam ini. Pada malam ini. Ya, wis tanda-tanda ini wis gak ngerti tanda-tanda secara umum. Yang jelas
ini 1 tahun yang akan datang itu sudah Allah tetapkan pada malam ini. Maksudnya malam ini diketahui oleh malaikat. Diketahui oleh malaikat bahwa si A, si B itu sudah akan mati dalam tahun ini, diketahui oleh malaikat. Tetapi secara hakikatnya sebelum dunia itu ada, Allah sudah tahu tentang kematian kita. Sehingga perlu saya jelaskan, masalah Yasin itu akan memperpanjang umur. Itu perlu digarisbawahi, perlu dibahas, perlu dikaji. Jangan sampai kita meyakini, oh saya baca Yasin 3 kali tambah umur saya, terus berubah daripada azali Allah qadha Allah, iki iso kufur. Nah ini bisa kufur ini. Nah kita disunahkan membaca Yasin untuk tabaruk neng ulama wong soleh. Ojo dipahami wong iki maca Yasin umurku tambah. Iki umurku sejak tahun boleh iso maca Yasin iso 80 tahun. Iki kufur. Iso kufur ini. Jadi ini adalah malam nisfu Sa'ban. Nabi bersabda, "Itakanat syahrul lailatin nisfu Sa'ban, faqumu lailaha, wasumu naharaha." Puasalah, bangunlah pada malam hari. Puasalah pada siang hari. Li'anna Allah azza wa jalla yang zulu li ghurbi syamsi ila sama itunya. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini pada ghurbi syamsi, mulai tadi. Fayaqulu alamun mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Siapa yang ingatlah orang yang minta ampun pada malam ini saya ampuni. Ala min mustarzikin farzuqa lahu. Siapa yang ingatlah orang yang minta rizki padaku pada malam ini, saya akan tambah rizkinya. Ya. Ala min mutawaliin fa'ufiyahu. Ingatlah orang yang kena ujian ingin saya maafkan, saya maafkan pada malam ini. Ala kaca hatta yatul al-fajr. Ingatlah seperti ini sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi malam ini kita perbanyak amal. Kita perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak doa, karena kita tidak tahu tahun ke depan ini malam ini nanti kita sudah terdaftar di sana. Kita ini bergembira, tapi di sana kalau sudah maitah bagaimana? Hari ini banyak orang yang bergembira, padahal malam ini ditulis si fulan bangkai. Alhamdulillah, maka kita ini untuk perbanyak amal pada malam ini, insya Allah ya. Besok disunahkan untuk berpuasa 1 hari, sunnah puasa, insya Allah. Ribon. Sholat nisfu Sa'ban tidak ada bid'ah. Kita sunahnya sholatnya sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir. Itu. Kalau nisfu Sa'ban itu nggak ada. Saya sholat niat sholat nisfu Sa'ban itu bid'ah qabihah. Bid'ah yang buruk, dosa kita amalkan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.